Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena sudah semakin dekatnya bulan suci Ramadan, kajian kita ibu pada pertemuan hari ini sedikit mungkin berbicara tentang fadilah, keutamaan serta amalan-amalan yang terkandung pada bulan Ramadan. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sanadtu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuh. Bapak Ibu, kata baginda Nabi, bulan Ramadan adalah bulan yang telah Allah wajibkan buat kamu berpuasa dan mensunnahkan buat kamu di malam harinya untuk qiyamul lail. Qiyamul lail pada bulan Ramadan maksudnya adalah tarawih, Ibu. Tarawih. Siapa saja pun yang puasa dan tarawih ibu di malam hari Ramadan disebabkan karena imannya atau disebabkan karena imannya dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka gugurlah dosa-dosanya ibu dan jadilah dia persis seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hebat bulan Ramadan. Hadis yang menguatkan hadis yang tadi ini ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abu Hurairah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapapun yang berpuasa Ramadan disebabkan karena imannya kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosa dia yang akan datang. Lihat ibu bapak, Ramadan datang dengan janjian yang sangat menggembirakan. Apalagi buat kita yang banyak dosa, janjiannya adalah gugurnya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Target datangnya Ramadan, gugur dosa. Di dalam hadis yang lain ibu diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah juga oleh Ibnu Hibban, Nabi ketika berkhutbah Nabi mengucapkan amin sampai 3 kali. Para sahabat bertanya kepada Rasul, kenapa Nabi mengucapkan amin pada saat berkhutbah? Nabi Pak Ibu menjawab, inna Jibril alaihi salam atani faqal man adraka syahr Ramadan falam yudkhal lahu famata fadakhala an-nar wa ab'adahu Allah. Kata Jibril ibu, apa kata Nabi? Jibril datang tadi ketika saya berkhutbah. Dia berdoa di sampingku. Siapa saja pun orangnya yang bertemu dengan bulan Ramadan dan tidak juga gugur dosa-dosanya, padahal sudah diberikan fasilitas untuk menggugurkan dosa, enggak juga gugur dosanya, matilah dia. Masukkanlah dia ya Allah ke dalam neraka, jauhkan dia darimu, kata Jibril. Amin, kata baginda Nabi. Lihat Pak, Ibu. Makanya Ibu, target Ramadan ini harus gugur dosa-dosa. Dosa yang pernah kita lakukan harus gugur. Kalau enggak gugur, kita masuk dalam doanya Jibril yang diaminkan oleh baginda.
Mana ibu? Senang datangnya Ramadan? Harus senang, karena nggak akan ibu jumpain ada bulan yang bisa memberikan keguguran dosa seluruhnya melebihi dari bulan Ramadan. Ramadan datang ibu membebaskan ibu dari dosa-dosa yang pernah ibu kerjakan. Apalagi manfaat Ramadan ketika dia datang, ibu. Lillahi fi kulli lailatin min layali syahr Ramadan inda iftar. Ibu, Ramadan juga datang ibu untuk membebaskan setiap kita dari api neraka. Setiap malam-malam dari malam-malam Ramadan, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Jumlahnya beribu-ribu manusia yang dibebaskan dari api neraka pada saat mereka berbuka. Allah membebaskan paling banyak hamba-hambanya dari api neraka di bulan Ramadan ketika mereka berbuka. Fa idza kana Lailatul Jum'ah, apabila datang malam Jumat di Ramadan itu, malam Jumat di Ramadan itu, Allah bebaskan ibu setiap jamnya. Fi kulli sa'atin minha, setiap jamnya Allah bebaskan dari api neraka beribu-ribu manusia. Kulluhum qad istawjaban nar, seluruhnya itu ibu yang telah wajib seharusnya dia masuk ke neraka. Catatan dosanya seharusnya mewajibkan dia masuk neraka, tapi bu Allah bebaskan dia dari api neraka itu karena bulan Ramadan. Fa idza kana akhir lailatin min syahri, ibu, tapi kalaulah Ramadan nanti berakhir, malam terakhir Ramadan, di situ Allah bebaskan kita dari api neraka lebih banyak daripada yang lain. Berapa yang Allah bebaskan dari api neraka? Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka sebanyak yang telah dibebaskan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Berapa banyak rupanya yang dibebaskan di malam terakhir Ramadan itu dari api neraka, sebanyak yang dibebaskan Allah mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Segitulah tambahannya ibu yang dibebaskan dari. Ada yang dibebaskan setiap berbuka puasa, ada yang dibebaskan tiap jamnya pada hari malam-malam Jumat Ramadannya, ada yang dibebaskan pas terakhir Ramadannya, dan itu pas terakhir Ramadannya lebih banyak yang dibebaskan ketimbang ibu pada malam-malam sebelumnya. Kalau dijumlahkan mulai dari awal sampai akhir, segitulah banyaknya yang dibebaskan Allah dari api neraka pada malam terakhir Ramadan. Jadi target kita Bapak Ibu, Ramadan ini hendaknya sudah kita dapatkan jaminan terbebas dari api neraka, sesudah sebelumnya dapat jaminan terhindar gugur seluruh dosa-dosa kita. Bahkan ibu di sini dikisahkan dari sebahagian ahli ilmu, mereka berkata di sisi kami ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Ini si Muhammad ini lahir. Gimana dia? Kalau bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, sholatnya ibu bolong-bolong. Tapi pada saat datang Ramadan, dia muliakan Ramadan itu dengan cara apa? Dia pakai pakaian yang paling bagus, dia lumuri badannya dengan minyak wangi. Sholatnya di Ramadan itu tidak ada lagi yang bolong-bolong, dan cenderung di kodonya kalau datang Ramadan itu sholat-sholat dia yang tinggal. Ditanyalah si Muhammad tadi,
Kenapa pada bulan Ramadan berbeda keadaanmu dengan bulan-bulan yang lain? Pada bulan Ramadan ini kelihatan kamu lebih bersih, kelihatan lebih wangi, dan ibadahmu lebih terjaga. Dia menjawab, saya berharap Allah mengampunkan seluruh dosa-dosaku dan melindungiku dari api neraka dengan karunia-Nya. Mengingat bulan ini adalah bulan taubat, bulannya rahmat dan bulannya barokah. Gak lama kemudian meninggallah Bu si Muhammad tadi. Bermimpilah ulama tadi ibu terhadap dirinya. Terlihatlah si Muhammad itu di dalam mimpi si ulama itu. Apa kata ulama itu? Ma fa'alallahu bika? Apa yang telah Allah perbuat buatmu? Apa yang telah Allah lakukan terhadapmu? Dijawabnya ibu, Ghafarani, Allah telah mengampunkan seluruh dosa-dosa. Padahal cuma memuliakan, membesarkan Ramadan. Saya tidak mengajarkan ibu hanya untuk sholat di Ramadan saja nih. Nah, artinya kalau dengar cerita ini, baguslah Ramadan sajalah, nggak usah pada bulan yang lain gitu kan. Dia ini pemikiran dia nggak boleh sama dengan kita. Kita maunya setiap bulan memang kita ibadah kita tetap jalan toh, tanpa ada yang tertinggal satu. Tapi walaupun begitu dia yang bolong-bolong tadi sholatnya diampunkan Allah seluruh dosanya disebabkan karena mulianya diperlakukannya Ramadan. Bahkan Pak, dikisahkan di sini ibu bapak. Idza kana yaumul qiyamah, apabila terjadi nanti hari kiamat. Ini dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Wa arada Allah bi'abadin khairan. Kalau Allah menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, ibu bapak, Allah berikan catatan amal seorang hamba tadi secara terang-terangan. Allah berikan secara terang-terangan catatan amalnya. Tapi sesudah di tangannya catatan amalnya, apa kata Allah Ta'ala terhadap dirinya? Iqra' sirran, baca catatan amalmu itu pelan-pelan, kata Allah kepada hamba ini. Baca pelan-pelan. Dibacanya lah ibu pelan-pelan sampai nggak ada yang terdengar oleh makhluk suaranya tadi. Protes malaikat, ya Allah, ini adalah hambamu si tukang maksiat, dosanya sangat banyak. Kenapa dia bacanya nggak kedengaran nama kami, padahal dosanya banyak? Bukankah kamu telah berjanji kalau hambamu yang bermaksiat itu kamu akan siksa mereka dan kamu akan bakar mereka di dalam neraka? Apa kata Allah Ta'ala terhadap malaikat itu? Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, kata Allah Ta'ala ibu, ya malaikati, wahai malaikatku, kata Allah Ta'ala, biar kalian tahu, kata Allah, ini hambaku telah kusiksa dulu dia di atas dunia. Pada saat datang bulan suci Ramadan, kusiksa tenggorokannya dengan rasa haus. Kubakar tenggorokannya dengan rasa haus dan kusiksa perutnya dengan rasa lapar. Tidak mungkin lagi kusiksa dia di atas dunia ini, karena dulu siksa telah mengenai dia di atas dunia disebabkan karena kepatuhannya kepadaku. Apa siksaannya? Ramadan datang menyiksa tenggorokannya dengan rasa haus. Ramadan datang menyiksa perutnya dengan rasa lapar. Maka pada hari ini tidak mungkin lagi kumasukkan dia ke dalam neraka, kata Allah Ta'ala. Ya, enggak akan kumasukkan lagi dia ke dalam nerakaku. Wa qad ghafartu anhu, sungguh dia telah kuampunkan dosa-dosanya, kata Allah Ta'ala. Luar biasa Ramadan. Makanya para sahabat dulu ibu dan orang-orang yang soleh berharap mereka sepanjang tahun hendaknya adalah Ramadan. Saking besarnya ibu kemuliaan yang dimiliki Ramadan dan janjian-janjian yang sangat indah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala buat orang-orang yang mau mengisi ibadah di bulan-bulan Ramadan. Ibu maunya gimana? Kalau ulama dulu, aulia-aulia, para sahabat pengen sepanjang tahun Ramadan. Kalau ibu pengennya apa? Sepanjang tahun Idul Fitri. Kita maunya gitu ya, karena dapat THR di. Karena ibu tidak akan menjumpai ada hamba Allah yang paling banyak diampunkan dosanya kecuali pada bulan Ramadan. Ibu tidak akan menjumpai orang paling banyak dibebaskan dari api neraka kecuali pada bulan Ramadan. Gimana Pak? Pengen nggak? Pengen. Makanya ibu hendaknya datang Ramadan ini nanti, jangan ada tujuan ibu kecuali adalah tujuan akhirat. Perbanyak tujuannya yang nilainya akhirat. Jangan hanya sekedar dunia. Karena banyak juga kaum muslimin datang Ramadan tujuannya lebih banyak dunia. Apalagi udah 10 yang terakhir, tujuannya kue. Apalagi baju baru. Nah, apalagi Pak? Pulang kampung, banyak kali tujuan dunianya. Hendaknya yang diperbanyak tujuan akhiratnya. Tujuannya hendaknya gugur dosa, terbebas dari api neraka, dapat rahmatnya Allah Ta'ala, juga kemudian tercucur buat kita barokah dalam hidup kita, disebabkan karena mulianya Ramadan. Gitu Bu. Apalagi Ramadan memiliki waktu yang sangat istimewa yang diberikan kepada orang-orang yang setiap puasa. Apa itu diberikan? Dan ini tidak diberikan buat orang yang tidak puasa. Apa yang diberikan buat mereka yang puasa? Ada satu waktu diberikan Allah kepada mereka, makbulnya doa. Makbulnya. Apa kata baginda Nabi? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Ibu. Likulli 'abdin sha'imin da'watun mustajabatun inda iftari. Uqtiha fid dunya aw iddukhira lahu fil akhirah. Buat orang yang berpuasa, kata baginda Nabi, Allah berikan fasilitas buat dia untuk berdoa, di mana setiap doa yang dia minta dikabulkan oleh Allah. Hajat yang dia inginkan ditunaikan oleh Allah. Yang doanya itu kalau dia minta dikabulkan ada kalanya di dunia atau ditunda diberikan di akhirat. Pada saat kapankah doanya makbul? Inda iftari, pada saat mau berbuka puasa. Bu, Bapak kalau mau buka puasa sibuk berdoa atau sibuk bukaan? Nyari bukaan? Hah? Ibu nggak akan ibu jumpai ini loh pada bulan-bulan yang ibu nggak akan jumpai ini kecuali buat orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa diberikan Allah buat dia hak berdoa, yang doanya kalau dia minta makbul, apapun yang dia hajatkan diberikan pada saat berbuka puasa. Hendaknya 15 menit lagi ibu sebelum berbuka, ibu sudah sibuk dengan doa, meminta kepada Allah akan hajat baik dunia ataupun akhirat Bapak. Sibuk terbukaan atau berdoa? Oke. Nanti sambil mengatur bukaan berdoa. Enggak menghalangin lisan untuk berdoa. Apa yang harus saya minta Ustaz? Ibu, apa yang harus Bapak minta? Di sini Bu diajarin ibu memintanya. Arba'i khisal itu min arba'i khisal, minta 4 hal ini. Khaslataini tardawna bihima rabbakum,
dua yang bapak minta menjadikan Allah ridho kepada ibu. Wa khaslataini lakinan lakum anhuma. Dua lagi yang ibu minta tidak disebut ibu orang kaya kecuali dengan kedua ini. Ibu baru, bapak baru kaya kalau yang dua ini ada pada diri bapak. Apa dua hal yang ibu ucapkan datang ridhonya Allah buat ibu? Ammal khaslatani allatani tardawna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Adapun dua kalimat yang ibu mintakan, yang ibu ucapkan, yang bisa mendatangkan ridhonya Allah kepada ibu, yang pertama adalah syahadat, yang kedua minta ampunkan akan dosa kita. Kalimatnya gimana Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Dua kalimat ini kalau ibu ucapkan, ini akan mendatangkan ridhonya Allah buat kita. Ucapkan ya. Apa tadi kalimatnya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Dua kalimat lagi ibu menjadikan ibu kaya, dan ibu tidak disebut kaya kecuali dengan ibu miliki dua ini. Apa itu? Fatas'aluna Allah al-jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Ibu minta surganya dan ibu minta perlindungan dari nerakanya. Kalau ibu miliki nih, ibu jauh dari neraka dan ibu miliki surga, ibulah orang kaya. Bapaklah yang kaya. Kalau digabungkan empat kalimat ini, gimana caranya Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Ini kapan biasanya diucapkan ini? Habis tarawih biasanya diucapkan ini kan. Tapi ini sangat bagus diucapkan menjelang berbuka puasa tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Ayo sama-sama dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan. Udah hafal itu? Hafal. Kenapa enggak kalimatnya as'aluka ridhaka wal jannah? Kenapa enggak pakai ridho? Karena dua kalimat sebelumnya sudah mendatangkan ridhonya Allah. Ibu, syahadat tadi dengan minta ampun sudah mendatangkan ridho, maka kalimat sesudahnya hanya minta surga dan dijauhkan dari neraka. Hafal enggak? 15 menit lagi sebelum berbuka. Hendaknya ini aja lah yang awak ucapkan ibu. Ini aja yang awak ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Sama. Sudah apa? Belum? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. As'aluka, aku meminta kepadamu, jannata, surgamu, wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu, minan, dari api neraka. Bisa ibu? Pak? Ya. Insyaallah. Bapak Ibu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidat asy-syayatin
Kalau datang malam pertama bulan Ramadan, setan-setan pak pada diikatin, dirantai. Ada pertanyaan dari jamaah, Ustaz, kalau setan diikatnya bulan Ramadan, kenapa masih banyak orang yang bermaksiat? Ada orang bermaksiat Ramadan? Ada. Kenapa Ustaz masih banyak manusia yang bermaksiat padahal setan diikat? Menunjukkan Bapak Ibu bahwa tidaklah setiap dosa yang dilakukan manusia itu penyebabnya adalah setan. Ada kalanya dosa yang kita lakukan penyebabnya adalah hawa nafsu. Gak ada pengaruh setan di situ, tapi hawa nafsunya lah yang condong untuk melakukan itu. Ibu, iblis, setan, pada saat nanti terjadi hari kiamat, penduduk sorga masuk sorga, penduduk neraka masuk neraka. Allah ceritakan di dalam Al-Quran pada surah Ibrahim, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Berkata setan, ibu, bapak, pada saat penduduk neraka menuntut dan mengkambing hitamkan iblis atas dosa dan maksiat yang mereka lakukan, manusia akan berkata, Tuhan kami yang menyebabkan kami mendurhakaimu, menyebabkan kami kafir kepadamu, tidak lain adalah iblis. Dialah penyebab utamanya, kata manusia itu. Apa kata setan, ibu? Fala tanumuni wa lumu anfusakum. Berkhutbahlah iblis di atas mimbar yang terbuat dari api. Jangan kamu caci maki diriku, tapi caci makilah dirimu sendiri. Ya, saya tidak memegang tanganmu untuk mengajakmu bermaksiat. Saya tidak juga mendorong tubuhmu untuk melakukan dosa itu. Saya cuma hanya berbisik-bisik di dalam hatimu. Kalau saya cuma berbisik-bisik, kenapa kamu dengarkan bisikanku? Cuma berbisik-bisik, Allah, saya enggak mendorong badanmu, saya enggak menarik tanganmu. Paham ibu? Kayak kata Elvi Sukaisih, ibu, bisik-bisik tetangga. Kenapa tetangga berbisik-bisik, ibu dengarin? Kenapa enggak baca Quran aja, ibu berzikir? Halo, sholat awak gitu. Ini pun setan itu berbisik-bisik, kenapa harus awak dengarin? Bahkan ibu, pada saat Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, datang iblis menyerupai manusia menjumpai Fir'aun. Apa kata iblis? Wahai Fir'aun, saya dengar kamu mengikrarkan dirimu Tuhan. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Kata Fir'aun, betul, saya telah mengikrarkan diriku sebagai Tuhan. Apa kata iblis? Nekat betul kamu mengikrarkan dirimu Tuhan. Saya aja iblis, enggak berani loh saya mengikrarkan diri saya Tuhan, katanya. Tapi kamu nekat, kata iblis. Apa kata Fir'aun? Nanti saya taubat, katanya. Enteng aja dia jawab. Maka pada saat Fir'aun tenggelam, Jibril mengambil tanah pasir laut itu, dia masukkan ke mulut Fir'aun. Takut Jibril, bapak, dia nanti mengucapkan kalimat taubat, maka gugur seluruh dosanya. Apa kata iblis? Saya aja iblis gak berani mengaku diri saya Tuhan. Kamu manusia mengikrarkan diri jadi Tuhan. Ampun iblis, bu. Angkat tangan iblis melihat Fir'aun. Makanya ada kalanya dosa yang kita lakukan tuh, iblis, pak, ibu, angkat tangan nengok kita. Apa katanya? Kata iblis tuh, wahai bro, katanya, ternyata kamu lebih senior ketimbang saya, katanya. Bahasa apanya, pak? Ternyata kamu lebih setan ketimbang saya, katanya. Ada manusia lebih setan ketimbang setan?
Ibu lihat di Quran, Allah mengatakan kalau manusia itu adalah sebaik-baik penciptaan, ya kan? Khalaqal insan fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan sebaik-baik kejadian. Tapi jangan lupa Pak, kalau dia memfungsikan manusianya, bisa jadi derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau yang difungsikannya sifat binatangnya, kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka persis seperti binatang, bahkan bisa lebih sesat daripada binatang. Ibu, tahu bencong? Bencong. Binatang Pak. Gak ada loh binatang yang suka sesama jenis. Ya Ibu. Tapi tengok bencong itu. Nah, dipanggil ustaz lah bencong itu. Cong katanya. Apa kata dia? Saya bukan bencong. Jadi apa? Transgender. Apa Pak? Kata Ustaz, insaflah, taubatlah, hijrahlah. Apa kata si bencong tadi Ibu? Ustaz ceramah di mana? Biar nanti saya datang ke pengajian Ustaz katanya. Nanti saya pengajian di masjid ini. Datanglah ke situ kata Ustaz. Nanti saya datang, di situlah saya taubat hijrah katanya. Datanglah Ibu bencong tadi, hijrah dia pakai jilbab. Pakai jilbab. Apa katanya Ustaz? Ustaz, saya udah hijrah katanya. Lihat, binatang aja nggak ada yang berperilaku seperti itu, tapi manusia, inilah yang disebutkan Allah tadi, dia lebih bejat daripada binatang. Inilah yang terkagum-kagum setan melihatnya. Ternyata kamu lebih setan ketimbang saya katanya. Ibu, kucing. Kalau kucing itu ngambil ikan ibu sepotong, dia kenyang, ibu kasih sama dia masih mau tuh. Mau nggak dia? Tapi manusia gimana? Udah kenyang dia masih mau nggak? Bapak ahli bait, kalau kita nanti habis makan, udah kenyang nih, udah, tapi masih berharap dibontotin tuh. Oh. Itu sifat. Kalau itu halal itu ya, halal. Tapi tengok sambo. Berapa rekeningnya itu Pak? Lebih hebat lagi Departemen Keuangan. 300 triliun. Lihat sifat binatang yang muncul itu bagian anak yatim, fakir miskin dan segala macam, dana bansos, apalagi BLT sanggup mereka ngambil ya. Bahkan kalaupun segala dosa bisa menghasilkan uang, mereka lakukan. Membunuh pun dilakukan asalkan dapat. Hebat ya. Nih, Bu, lihat lagi contoh yang lain. Ayam punya anak, Ibu, 12 anaknya. Ibu dekatin anaknya, apa yang dilakukan induknya? Pak? Habis ibu dikejar induknya. Tapi lihat manusia hari ini, lahir anaknya dibungkusnya di plastik, ditaruhnya di kardus, dibuangnya ke tempat sampah. Apa enggak lebih binatang daripada binatang? Lebih bejat daripada binatang aja Bu, dipeliharanya anaknya. Setiap mara bahaya yang mendekatin anaknya bahkan dia nggak peduli terhadap nyawanya. Datang manusia hari ini, lahir anaknya, di mana ditaruhnya? Kardus, dihimpunin oleh semut sampai hatinya dia. Inilah yang disebutkan tadi, lebih binatang daripada binatang. Inilah yang dikatakan setan tadi, lebih setan daripada setan. Penyebabnya apa? Tidak sepenuhnya setan yang menjadi kambing hitam dari dosa yang kita lakukan.
penyebab utamanya lebih banyak adalah hawa nafsu. Saya Bu berharap nanti dibontotin Bu, biar dibilang kita dibayar. Kalau ada rezeki. Wa qulqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Kalau datang Ramadan Ibu, seluruh pintu neraka ditutup dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Seluruh pintu surga dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Bayangkan kalau kita wafat pada saat itu. Meninggal kita pada saat seluruh pintu neraka ditutup, seluruh pintu surga dibuka. Betapa indahnya kematian itu. Mau Pak? Udah dekat Ramadan, biar kita doakan. Indahnya kematian itu. Seluruh pintu surga dibuka, seluruh pintu neraka tertutup. Ya, wa yunadi munadi kulla laila. Ibu, setiap malam si penyeru menyeru. Tiap malam si penyeru menyeru. Apa katanya? Wahai orang yang senang berbuat baik, kebaikan apapun pada bulan Ramadan ambil. Wahai yang senang berbuat dosa, kalau datang Ramadan hentikan. Pak, kalau Bapak senang berbuat baik, apapun kebaikan pada Ramadan diambil. Kelihatan ada orang tadarus ikut nyemplung situ, tadarus sawah. Ada kelihatan Pak, ada orang yang bersedekah, kembangkan sedekah awak di dalamnya. Nampak kotak infak, masukkan ke kotak infak itu. Sekecil apapun kebaikan pada bulan Ramadan ini, hendaknya ambil. Rakuslah kepada kebaikan itu. Dan kejahatan apapun yang biasa Bapak lakukan di luar Ramadan, hentikan kalau bulan Ramadan datang. Bisa Pak? Halo, yang biasa main lem di pos ronda, kalau Ramadan hentilah, walaupun cuma tunggang-tunggang berdiri hukumannya. Kalau Ramadan ada bapak-bapak di sini tuh ikut. Nggak ada. Alimani pada semua itu. Baik-baik ya. Kalau datang Ramadan, kebaikan apapun ambil, kejahatan apapun tinggalkan. Ingat, wadillahil muttaqatu minan nar. Milik Allah lah Ibu pembebasan dari api neraka. Berapa banyak Allah bebaskan dari api neraka. Dan Ibu hanya akan jumpai mereka yang paling banyak dibebaskan dari api neraka itu adanya di bulan Ramadan. Wadzalika kullu lailah, seperti itulah setiap malam seruan itu dari si penyeru buat kita. Sahabat Ibu, ada yang mau ditanya? Pak, paham langsung. Subhanallah, paham langsung ya, ngerti langsung. Ada ibu yang mau ditanya, jangan tanya sebelah ibu, nggak akan mengerti. Tanya kemarin. Ustaz, apa saja yang harus saya lakukan di bulan Ramadan itu? Apa saja yang mesti saya amalkan? Ibu, yang disunnahkan pada bulan Ramadan termasuk iktsaru tilawatul Quran, memperbanyak baca Quran. Banyak baca Quran, banyak baca. Habis subuh baca Ibu, habis zuhur baca, walaupun hanya satu juz satu hari, satu hari. Hendaknya satu Ramadan itu pernah awatan, walaupun cuma sekali. Kemudian Ibu, wassadaqah, perbanyak di bulan Ramadan itu sedekah. Tapi lihat sedekah Ibu, ada kalanya sedekah Ibu jadi mubazirnya satu tempat itu. Di tempat yang lain enggak kebagian, tapi di tempat Ibu kelebihan. Di Masjid Al-Hikmah biasanya kurang atau lebih? Lebih. Ibu, kalau kira-kira bakalan mubazirnya di satu, karena banyak masjid Ibu berlebihan bukaan itu di situ, mubazir, bersemut-semut sampai sahur di situ nggak ada yang makan. Bagusan Ibu kasih cari orang yang miskin, tukang becak tuh,
kasihkan nama mereka. Insya Allah habis yang kayak gitu. Lebih manfaat yang seperti itu. Bersedekah. Apalagi ibu, sedekahnya itu buat kaum kerabat kita. Itu sangat dituntut. Kemudian apalagi yang disunnahkan, meluaskan rezeki orang yang ada di rumah kita. Kalau biasanya Pak belanja di rumah, Bapak kasih buat istri 5 juta sebulan. Kalau datang Ramadan bikin 2 kali lipat. Sunnah itu hukumnya. Cocok Bu? Cocok Pak. Sunnah hukumnya meluaskan rezeki. Kenapa? Motivasi buat anak-anak, buat keluarga kita. Apa yang mereka selera dengannya, itulah hidangkan. Apalagi anak-anak. Ibu, selera anak-anak berbeda dengan ibu. Ibu kan seleranya ibu harus rebus-rebusan, kan? Mana suka anak-anak rebus-rebusan? Ibu kalau adalah daun ubi sedikit, labu jipang direbus, ditambah nanti ada sambal belacannya sedikit, udah enak kali perasaan ibu. Tapi anak-anak kasih sambal belacan, artinya anak-anak kan ayam goreng, ayam KFC. Ibu nggak suka ayam KFC, yang suka anak-anak tuh. Kalau bapak ditanya, yang sukanya bapak pakat, ya Pak ya, pakat. Ditambah lagi dengan ikan sale digulai merebuk, ya Pak. Itu modalnya jadinya banyak. Makanya sunnah hukumnya meluaskan rezeki orang yang ada di rumah kita. Wa ihsan ila aqrabai wal jiran, berbuat baik kepada kaum kerabat kita dan jiran tetangga. Sunnah hukumnya. Perhatikan jiran tetangga ibu ya. Kalau ibu baru pulang dari Sibolga, ibu bakarlah ikan asin Sibolga itu cium tuh sama tetangga. Jangan ibu diam-diam aja, antarkan buat tetangga, gitu ya. Berbuat baik. Terus apalagi buat tahajud, jangan tinggalkan tahajud. Karena tidak bapak jumpai paling mudah mengerjakan tahajud kecuali pada bulan Ramadan. Sebelum bapak dan ibu bersahur, tahajudlah minimal 2 rakaat gitu. Kalau bisa sunnah lagi iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Karena baginda Nabi ibu membangunkan keluarganya di 10 malam terakhir Ramadan. Nabi menginginkan setiap ahli keluarganya menyanjung Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah di 10 malam terakhir Ramadan itu. Begadanglah semalam penuh, memuji Allah, mengagungkannya, membesarkannya melalui malam-malam 10 terakhir Ramadan. Tapi kita biasanya sibuk mikirin kue di situ ya. Ya, mau pulang kampung, segala macam. Itu yang disunnahkan. Dan apalagi Bu di 10 malam terakhir, jangan tinggalkan doa ini. Apa tuh? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau mau ikut tambah karimnya boleh. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafal Pak? Enggak hafal Ibu? Biasanya di malam tarawih dibilang ini. Ya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Katanya di situ kan. Kalau di sini tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau bacanya sendiri fa'fu anni. Kalau bacanya beramai-ramai fa'fu anni. Sabar. Ibu, ada yang mau ditanya? Itu kalau zikir sebelum subuh lebih diutamakan daripada baca Quran. Sekarang kita udah tahajud, kan? Masih ada sisa waktu. Mana lebih bagus kita pakai baca Quran atau kan terus zikir? Rasulullah kalau masih sebelum subuh Nabi mengucapkan ini 100 kali. Apa yang diucapkan Nabi? Subhanallah wa bihamdihi
Subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini diulang Nabi 100 kali ibu sebelum subuh. Subhanallah wa hamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Enggak udah dibaca Bang. Udah banyak zikir Bang. Masih ada sisa. Masih ada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 100 kali. Yang mudah-mudahan, tapi ini sangat dianjurkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca minimal 100 kali. Masih ada sisa. Mungkin as-sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatu. Kenapa harus istighfar? Karena Bapak Ibu, di dalam Al-Quran disebutkan Allah ciri-ciri penghuni sorga. Di atas dunia dia masih hidup di atas dunia. Tapi Pak Ibu, dia sudah tercatat sebagai penghuni sorga. Ciri-cirinya gimana? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur tuh mereka meminta ampunkan dosa mereka kepada Allah Ta'ala. Waktu sahur tuh minta ampun dia dosanya kepada Allah Ta'ala. Ini ciri-ciri penduduk surga Pak. Dia di atas dunia ciri-cirinya gitu. Kalau datang waktu sahur, dia minta ampunkan dosanya kepada Allah Ta'ala. Kalau Bapak dan Ibu pengen mengenali siapa penduduk surga, tapi dia masih hidup di atas dunia, lihat di waktu sahur. Dia minta ampun gak dosanya kepada Allah? Kalau dia minta ampun, dialah ciri-ciri, dialah orang penghuni surga. Gak hafal saya semua yang Ustadz bilang tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itulah sekurang-kurangnya. Sama? Ibu, kalau sebenarnya amalan banyaknya yang Ibu tahu, banyak yang ya Bapak udah tahu, nah, cuman mengamalkannya yang berat. Sikit-sikit aja, nggak usah banyak-banyak, sikit-sikit tapi rutin. Sepanjang puasa nanti Ibu, habis Ibu tada apa sahur, nah, ambil balik air wudu, ya, kalau udah batal, duduklah di atas sajadah, ucapkan istighfar Bu sebanyak-banyaknya. Boleh istighfarnya Nabi Adam, la rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Boleh istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau istighfar yang diajarkan Nabi menjelang subuh, apa tuh? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu bukan lebih bagus sesudah subuh? Bukan, itu sebelum subuh, sebelum fajar. Sebelum fajar. Ya, ada juga Ustaz yang menyarankan sesudah. Kalau sesudah qobliyah subuh ada lagi. Habis qobliyah subuh sebelum subuhnya Ibu baca tapi yang satunya lagi yang saya akan dapat. Habis qobliyah subuh, sebelum subuhnya. Habis qobliyah subuh, sebelum subuh. Ada zikir yang tidak ada. Tapi Ibu, ada lagi yang disunnahkan habis sahur, apa tuh? Bersiwak. Sikat gigi, itu disunnahkan. Ada lagi Pak? Hah? Ibu, ada lagi? Kalau nggak ada lagi kita padamkan. Ada lagi? Ustaz, kalau buku palsu gimana Ustaz?
maksudnya disiwakan ya. Salah satu kematian yang paling indah berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu itu adalah bulan Ramadan. Hari yang paling bagus Jumat. Kalau kita berbicara waktu. Tapi kalau berbicara dengan tata cara mati, lain lagi. Kalau matinya overdosis, tentunya enggak kan? Tapi kita berharap wafatnya karena ini bulan Ramadan, wafatnya dalam keadaan ibadah, puasa lah kan? Minimal puasa kan kita puasa nih siang harinya atau malam harinya tarawih, meninggal dalam keadaan beribadah di waktu yang paling mulia. Menurut Bapak apa enggak langsung? Dengan caranya baik, caranya juga cara yang baik, waktunya waktu yang paling baik. Hanya kalau Ramadan itu istimewa dibandingkan yang lain, karena tidak akan Bapak jumpain ada bulan yang paling ringan kita beribadah dan ibadah paling banyak kita kerjakan kecuali Ramadan. Bangun Bapak sahur langsung ibadah, sahurnya ibadah. Subuh Bapak udah ibadah. Sepanjang hari ibadah karena menahan lapar dan haus. Sepanjang hari ibadah. Berbuka Bapak ibadah. Selesai berbuka langsung lagi ke masjid ibadah. Tidur lagi. Tidak akan Bapak jumpai orang paling ringan beribadah kecuali Ramadan. Maka disebutkan Bapak Ibu, kenapa tadi setan ketika diikat? Diikat, setan diikat. Ada juga orang yang berbuat jahat gitu. Tapi jangan lupa Pak, di bulan Ramadan lah paling banyak orang mengerjakan kebaikan dan Bapak tidak menemukan pada bulan-bulan yang lain. Sampai nazir masjid kelabakan, yang sunnahnya yang dikerjakan tuh, tapi penuh masjid sampai ke parkiran. Walaupun cuma 1 minggu. Tapi itu pun sudah syukur. Dan juga ibu tidak akan menjumpai orang paling banyak bersedekah kecuali Ramadan. Orang yang baik akan bertambah kebaikannya pada bulan Ramadan. Dan orang yang jahat biasanya akan berkurang kejahatannya pada bulan Ramadan. Itulah luar biasanya Ramadan ini. Makanya berharap kita ibu, berharap kita itu tadi meninggalnya kita di waktu yang baik pada saat mengerjakan yang baik. Kalau insya Allah baik awak pasti bertemu dengan zat yang maha baik. Doa aja. Mudah-mudahan dengan kemuliaan Ramadan tadi Allah mudahkan urusan kita semuanya. Bapak Ibu, saya tidak mau meletakkan di dalam pikiran ibu tentang Allah itu yang buruk-buruk. Ibu, satu istighfar aja ibu istighfar bapak, kalau diterima Allah bisanya seluruh dosa itu hapus. Satu kebaikan saja pun kalau diterima Allah bisa menjadikan bapak menjadi penghuni. Bukan menggampangkan, hadis baginda Nabi kan ada hadis yang sahih. Seorang pelacur hanya memberikan minum seekor anjing. Ibu, cuman itulah kebaikannya. Tapi bisa menghindarkan dia dari neraka, memasukkan dia ke surga, serta menggugurkan seluruh dosa-dosa. Maka orang-orang saleh, kalau mereka mau meninggal dunia, Bu, mereka akan berpesan kepada sahabatnya. Apa katanya? Jangan bicarakan kepadaku di sampingku ketika menjelang akhir hayatku yang buruk-buruk tentang Allah tuh. Biar pikiranku tidaklah buruk tentang Allah. Pikirkan, ceritakan aja gimana pengasihnya Allah, penyayangnya Allah, biar saya berbaik sangka kepadanya.
Maka ibu kalau ada orang yang sakit, nggak boleh ibu bercerita tentang azab dan siksa di sampingnya. Tetap bercerita tentang rahmatnya Allah, ampunan dia yang luas, biar dia berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Kalau dia berbaik sangka kepada Allah, masuk dia di dalam hadis Nabi, hadis kudusi yang disebutkan Allah, inni zonni abdi bi, saya berada di dalam sangkaan hambaku. Kalaulah bapak dan ibu berbaik sangka kepada Allah, Allah akan aminkan, Allah akan kun fayakunkan sesuai dengan sangkaan ini. Itu. Maka nggak boleh kita bercerita di samping orang-orang yang sakit tentang sisa dan adab. Kau kan banyak dosanya kau, minum ajanya kita. Kurasa kalau kau mati, lurusnya kau ke neraka katanya. Jangan cerita gitu. Ceritalah betapa luasnya rahmatnya, ampunannya Allah. Pantang buat dai-dai menceritakan tentang siksa sebenarnya. Ya, nggak boleh, karena yang tertanam nanti di pikiran orang seolah-olah Allah itu tukang siksa. Tapi lihat di Asmaul Husna itu lebih banyaknya disebutkan yang baik-baik di situ. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Lihat yang baik-baiknya semuanya. Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah. Lihat Allah bersifat Al-Aqwa, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Nih, untuk pengampunnya aja udah berapa tuh? Dia nggak cuma mempadakan dirinya Al-Aqwa, tapi dia juga menyebutkan dirinya Al-Ghafur. Dia juga mengatakan dirinya Al-Ghaffar. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Itu dia sebut dia bahwa dia Maha Pengampun. Allah juga mengatakan, ini ayat yang paling ditakutin iblis, apa tuh? Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang asraf, pelaku dosa-dosa besar, hendaknya jangan mereka putus asa dari rahmatku, kata Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Tuhanmu itu mampu menghapuskan seluruh dosamu. Lihat itu. Seluruh dosa. Mampu Allah ampunkan. Ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, dosaku sangat banyak, dosaku sangat banyak." Apa kata baginda Nabi? Jangan katakan seperti itu, enggak boleh kamu berkata seperti itu. Jadi apa yang saya harus katakan ya Rasulullah? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Tuhanku, ampunanmu jauh lebih luas ketimbang dosa-dosaku, dan rahmatmu jauh lebih aku harapkan ketimbang amal ibadahku. Belum bangkit laki-laki tadi dari sujudnya, apa kata baginda Nabi? Allah telah mengampunkan seluruh dosamu. Makanya itu Bu, ucapkan tiap hari tuh. Tiap hari Ibu ucapkan tuh. Ibu nggak boleh mengatakan saya banyak dosa, tapi ibu katakan Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Belum bangkit laki-laki tadi, belum turun tangannya ibu, sudah Allah ampunkan seluruh dosanya. Lihat betapa mudahnya Allah itu mengampunkan dosa. Tapi nggak boleh ditunda-tunda taubatnya. Berdosa, taubat. Berdosa, nggak boleh kumpul-kumpul dulu di hari tua baru ditaubatin. Udah jam berapa? Ustaz, Ya, Pak. saya mendengar Ustaz ini itu semuanya sangat penting sekali itu dikerjakan. Saya lupa tadi buat catatan. Karena kalau tidak dicatat, kita ini sudah lupa. Bagaimana caranya untuk memperoleh itu dari Ustaz? Biar kita jemput ke rumah, kita kopi. Jadi kita mulai lupa gitu. Ada tua Pak. Nanti begini aja, saya WA-kan nanti biar dicatat atau diposting nanti di WA di grup nanti. Lebih kalau nanti Bapak nggak ada WA-nya, nanti minta tolong yang lain mencatat atau di fotokopi, gampang. Terima kasih. Iya.
Tadi udah saya baca. Nih ya, potret aja. Ada HP bapak, cerek gitu aja. Tapi bahasa Arab pula di semua. Yang paling bawah, itu dia. Yang membatalkan puasa salah satunya masuk sesuatu ke dalam tubuh dari rongga yang terbuka. Mana rongga yang terbuka itu? Mulut, hidung, telinga, kemaluan, dan dubur. 5 ini. 5 ini Bu batal. Tapi di mazhab Hanafi telinga tidak masuk. Yang masuk cuma hidung, mulut, kemaluan, dan dubur. Tapi di mazhab Syafi'i masuk telinga. Bu, maksudnya mulut gimana? Gimana kalau menelan ludah? Batal enggak? Hah? Bu, kalau menelan ludah sendiri tidak batal. Dengan catatan satu, ludah kita tuh belum berpindah tempatnya, masih di mulut. Tapi kalau sudah keluar baru masuk lagi, ditelan batal puasa. Mencicipi makanan Makruh. Nah, itu nanti. Yang kedua, ludah itu tidak bercampur dengan sesuatu. Tidak bercampur dengan kopi, tidak bercampur dengan gula. Kalau bercampur dengan sesuatu ditelan batal puasa. Yang ketiga, mesti ludah sendiri. Kalau ludah orang lain batal. Cucu ibu gendong-gendong gini, menetes ludahnya ke mulut ibu telan batal puasa. Ya, itu syaratnya Bu, kalau air ludah, ya. Gimana Ustadz kalau mengunyah? Ingat Ibu, semua yang di mulut itu tidak membatalkan puasa kecuali ditelan. Ada yang mengatakan lewat makhraj huruf kha, ada yang mengatakan lewat makhraj huruf a. Gitu ya. Ibu, kalau mengunyah gimana Ustaz? Selama tidak tertelan enggak batal puasa. Ada permen Bu, permen Ibu taruh ke mulut aja. Enggak batal puasa selama tidak ditelan. Tapi apa sabar? Sabar Bu. Rasa memang, tapi asalkan jangan ditelan. Sabar Pak. Mengunyah rendang itu 2 piring pun Bu, Ibu kunyah asalkan enggak ditelan, enggak batal. Enggak batal. Tapi apa sabar? Enggak sabar kan? Gitu. Takutnya itu. Tapi ingat tadi melewati makhraj huruf kha atau makhraj huruf a. Gitu ya. Bisa Ibu? Kalau bisa jangan. Ustadz mencicipi makanan saya yang masak, saya mencicipi. Enggak makruh hukumnya kalau yang mempunyai hajat. Ibu yang masak, ibu yang mencicipi pas udah garamnya udah perlu atau belum, ibu boleh, enggak makruh hukumnya. Tapi kalau bapak yang dapat datang ke dapur, udah pas garamnya apa belum nih, dicoba bapak, makruh hukumnya. Karena bapak enggak punya hajat di sini. Bisa Ibu? Kalau datang besok bapak seperti itu, usir aja dulu daripada bapak. Nanti. Sabar. Udah jam 12 itu langsung merasa. Udah. Jam 12. Jam 12. Hah? Rokok batang. Hah? Lewat tubuh. Lewat tuh karena nggak ada yang merokok Bu, ini aja tuh. Itu mengembusnya itu, rokok itu kan menghisap. Ditariknya Ibu, masuk dulu ke paru-paru, baru keluar. Kalau boleh merokok nggak batal puasa setahun pun sanggup bapak nih. Bapak nih syarat puasa tuh
tahan bapak ini asalkan boleh merokok. Yang paling berat buat bapak-bapak ini bukan menahankan lapar dan haus, tapi yang paling berat yang nggak merokok. Bapak ini kalau udah batal puasa tuh, udah makan kue 2, udah langsung hidupkan rokok. Udah ke teras rumah tuh sebelum sholat rokoknya duluan bapak. Nampak Bu, orang tua tuh nampak seperti itu. Walaupun saya nggak merokok Ibu. Saya nggak merokok Ibu. Saya rasa itu aja lah dulu Bu ya Pak, pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya Ibu saya mohon maaf karena sudah semakin dekatnya Ramadan. Mungkin banyak ya kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon diberikan kemaafan. Apalagi itu yang ngomong ini Nasution. Ngertilah Ibu, Nasution ini paling banyak dibenci orang sekarang. Karena wali kotanya Nasution. Kota Medan. Jadi mohon maaf lah Ibu ya, biar nggak ada persangkutan buruk kita nanti di sisi Allah. Yang hendaknya adalah persangkutan baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuman tafarraqan min ba'dihi tafarraqan maqsuma. Allahumma ij'alna ya Allah min ahli al-Qur'an alladziina hum ahluhu khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma barik lana ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.